Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Iksantika, mahasiswa tingkat 3 Universitas Kuningan, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas review artikel ilmiah mata kuliah akuntansi sosial lingkungan untuk dosen pengampu Ibu Siti Neke Nur Fatimah SE MSc. Di sini mengenai judul artikel yang saya angkat yaitu pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Untuk nama penulisnya yaitu Mahardika Kurniawati dan Rijal Yaya. Nama jurnalnya yang saya ambil itu dari Jurnal Akuntansi dan Investasi tahun terbit 2017. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bukti pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu mengenai pelaksanaan ISR yang saat ini masih berorientasi pada perusahaan perbankan syariah saja. Jarang penelitian mengenai pelaksanaan ISR yang dilakukan untuk perusahaan yang non-keuangan seperti pasar modal, terutama di wilayah Indonesia. Kemudian sehingga konsep ISR itu masih sangat jarang digunakan secara luas. Banyak faktor yang mampu mempengaruhi pengungkapan ISR. Faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR salah satunya adalah mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance dapat dilihat dari komponen yang ada dalam perusahaan, antara lain Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Untuk selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian. Di sini berdasarkan artikel tersebut itu menggunakan dua teori yang digunakan, yaitu yang pertama teori legitimasi. Berharap penggunaan teori legitimasi ini itu dapat memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang di tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang jika perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Kemudian kedua itu teori Syariah Enterprise Theory atau SET. Merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia sebagai wakilnya itu memiliki konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Hipotesis dari penelitian ini. Dari artikel tersebut saya lihat ada 5 hipotesis yang diajukan. Yang pertama itu mengenai pengaruh Dewan Komisaris terhadap ISR ini, yaitu Dewan Komisaris kan elemen penting dalam mekanisme corporate governance. Adanya Dewan Komisaris di dalam perusahaan diharap akan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik bagi manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas. Maka dari uraian tersebut, hipotesis pertama yang digunakan yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua yaitu hipotesis independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Karena independen Dewan Komisaris sebagai seseorang yang tidak memiliki saham di perusahaan itu diharapkan dapat meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham serta mampu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Kemudian untuk hipotesis ketiga yaitu mengenai komite audit yang merupakan alat kelengkapan perusahaan yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan, sehingga dari uraian tersebut hipotesis yang bisa diambil atau yang akan coba dibuktikan yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Kemudian yang keempat itu mengenai profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, diharapkan kemampuan dalam menghasilkan laba semakin tinggi. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan agar menarik minat investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Selain itu, semakin tinggi laba sebuah perusahaan akan memberikan motivasi kepada manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas untuk meyakinkan investor, sehingga investor akan meningkatkan kompensasi untuk manajemen tersebut. Salah satu dari pengungkapan informasi yang dilakukan yaitu pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga hipotesis yang keempat yang bisa diambil adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kelima yaitu kinerja lingkungan, yang merupakan kinerja perusahaan yang menunjukkan kepedulian dalam menghasilkan lingkungan yang baik. Ini dapat diukur melalui hasil penilaian pemerintah kepada perusahaan yang mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau biasa kita sebut dengan PROPER. Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER menunjukkan hal yang positif akan kepedulian lingkungan dan sosial perusahaan. Perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan dengan baik akan cenderung mengungkapkan kinerja perusahaan dalam tanggung jawab sosial, karena perusahaan menganggap bahwa hal tersebut dapat menarik pelaku pasar, dalam hal ini investor, untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Sehingga hipotesis yang kelima yaitu kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Itu adalah kelima dari hipotesis yang tercantum atau yang coba dibuktikan dalam penelitian kali ini. Kemudian mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES dan mengikuti PROPER pada tahun 2011 dan 2015. Mengenai sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai 2015 tadi, maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. Selanjutnya pengambilan data. Pengambilan data di sini ada dua variabel yang digunakan. Untuk variabel dependennya yaitu tingkat pengungkapan ISR pada laporan tahunan perusahaan syariah yang diukur dengan nilai dari indeks ISR tersebut. Kemudian mengenai data variabel independennya. Di sini berarti yang kita butuhkan yaitu ukuran dewan komisaris, yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang informasinya didapat dalam laporan perusahaan tahunan. Kemudian yang kedua, independensi dewan komisaris diukur dengan menghitung komposisi atau proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu komite audit, yang dimaksud adalah jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan. Keempat yaitu rasio profitabilitas, yang digunakan adalah tingkat pengembalian aset atas aset atau return of asset atau ROA. Kemudian yang kelima yaitu variabel independennya mengenai kinerja lingkungan, adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik. Adapun mengenai metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan uji analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahap uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji signifikan parsial. Lanjut ke hasil dari pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu uji koefisien determinasi. Besarnya koefisien determinasi atau adjusted R-square adalah 0,382 atau 38,2%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan ISR, mampu dijelaskan oleh tingkat variabel independen, yaitu ukuran dewan komisaris, independen dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan sebesar 38,2%.
Sedangkan sisanya yang 61,8% yaitu dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Yang kedua yaitu uji F atau uji simultan, diperoleh nilai sig sebesar 0,000 kurang dari alfa, yaitu nilai alfanya 0,05, yang berarti bahwa variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan ISR. Jadi apa yang diuji di variabel independen ternyata memang berpengaruh terhadap variabel dependennya. Yang ketiga yaitu uji T, uji signifikan parsial. Uji hipotesis dapat dilihat dari hasil uji regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nah, di sini kita berlanjut ke hasil pengujian hipotesis. Dari yang tadi hasil dari pengujian hipotesis, maka kita bisa simpulkan bahwa hipotesis yang awalnya sudah kita buat itu apakah diterima atau ditolak. Untuk yang pertama yaitu hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, artinya hipotesis pertama itu diterima. Kemudian yang kedua yaitu hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sebetulnya berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan sehingga tidak terlalu berpengaruh. Makanya untuk hipotesis yang kedua mengenai independensi dewan komisaris itu ditolak. Kemudian yang ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Tadi kan di atas disebutkan bahwa komite auditnya berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, tapi pada kenyataan hasil pengujian hipotesis itu komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, maka hipotesis yang ketiga itu ditolak. Kemudian yang keempat, hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, artinya hipotesis yang pertama diterima. Yang keempat maksud saya diterima. Yang kelima itu hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, artinya hipotesis kelimanya diterima. Jadi di sini bisa dilihat hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua ditolak, ketiga ditolak, keempat diterima, kelima diterima. Jadi ada 3 yang diterima dan 2 yang ditolak. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, profitabilitas, kinerja lingkungan itu berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Itu mengenai review dari artikel yang sudah saya lakukan mengenai pengaruh dari mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga artikel atau review artikel yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk teman-teman. Mengenai artikel ini tuh tersedia di website http://journal.umy.ac.id/index.php/ai. Jadi bisa kalau ingin tahu artikel secara utuh bisa dibaca dan bisa dicari di website tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.